Mau tahu fakta mengapa Israel ngotot mengambil tanah Palestina, membunuh warganya yang bertahan, kemudian mengusir warga Palestina dengan teror, membungkus dengan narasi untuk menghajar Hamas, juga menggunakan dalil Taurat kepada sesama Yahudi agar terlihat semua ini adalah kebenaran ilahi. Aslinya, semuanya bullshit. Pertanyaan para analis militer. Mengapa alarm dan radar perbatasan Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, sewaktu Hamas menyerang, tidak nyala atau tidak berfungsi? Mengapa Iron Dome tidak berfungsi maksimal pada serangan Hamas tidak bisa menangkisnya? Saat ini mulai terjawab misterinya. Dari data, Hamas memang ternyata dibocorkan dan diinspirasi agar menyerang Israel pada malam Yom Kippur. Sukses story dibangun agar termotivasi dan akhirnya Hamas bergerak. Namun itu semua adalah jebakan yang memang Mossad siapkan untuk membumi hanguskan Israel versi Hamas. Korban pada warga sipil Israel dianggap biasa, toh hanya di bawah 5.000 orang. Itulah kejamnya rezim Israel. Namun ada apa sebenarnya di tanah Israel? Sebelum kita lanjut, kita ke Ukraina sebentar. Sebelum melanjutkan untuk membuka rahasia apa yang Israel inginkan. Ada pertanyaan analisis militer berikutnya kepada Amerika. Mengapa Amerika ngotot membantu Ukraina sehingga NATO dan seluruh Uni Eropa bergerak bersama melawan invasi Rusia? Ada apa dengan Amerika? Kalau invasi Rusia murni karena kedaulatan tanah air Rusia yang bisa dicaplok NATO, tetapi mengapa Amerika sangat menginginkan Ukraina, ngotot memancing Ukraina untuk masuk ke NATO sehingga negara-negara Uni Eropa bisa mengendalikan Ukraina sampai dipasang pelawak keturunan Yahudi sebagai presiden Ukraina, walau keturunan Yahudi hanya 5% populasi Ukraina, Yahudi minoritas. Namun kaki tangan Amerika itu harus berkuasa dan harus menjadi boneka Amerika. Demi apa? Dalam sebuah pembicaraan resmi, seorang senator Amerika minggu lalu mengatakan bahwa kandungan mineral seperti emas di Ukraina nilainya adalah 12 triliun dolar. Di mana secara terang-terangan dia mengatakan Amerika tidak mau memberikannya semua itu kepada Putin. Amerika harus mendapatkan kekayaan Ukraina yang merupakan cadangan mineral terbanyak dan bisa menjadikan lahan atau tanah Ukraina terkaya di Eropa jika dikelola oleh Amerika ke depannya dan tidak oleh Putin, juga tidak oleh Tiongkok. Karena itu Amerika harus membantu Ukraina. Karena hal itu adalah keputusan bisnis terbaik. Membantu dan mengambil Ukraina adalah impian Amerika. Karena itu Amerika memutuskan tidak boleh kalah di Ukraina. Amerika cannot afford to lose in Ukraine. Karena Ukraina adalah tambang emas senilai 12 triliun dolar berupa critical mineral atau mineral penting dunia, di mana mineral tersebut sangat dibutuhkan Amerika dan pihak barat untuk mengendalikan dunia. Lindsey Graham, senator tersebut, melanjutkan komentarnya bahwa Amerika harus terus mengirim senjata ke Ukraina agar Ukraina tidak jatuh ke tangan Rusia dan Tiongkok. Perlu kita ingatkan bahwa suatu hari kan Indonesia akan menjadi negara kuat, negara berdaulat, negara kaya. Maka kita akan pakai apa yang negara besar seperti Amerika dan Tiongkok ngerjain negara kecil termasuk negara Indonesia saat ini yang masih kecil dan belum berdaulat. Apa itu yang dilakukan Amerika yang akan kita tiru? Bahwa semua senjata dan bantuan Ukraina sifatnya adalah loan atau pinjaman dengan bunga tinggi, serta meminta jaminannya adalah sumber daya alam. Sama seperti sumber daya alam kita yang dihajar habis oleh Tiongkok dalam 10 tahun ini. Habis, gak tersisa dan tidak ada keuntungan yang besar. Kita lihat di APBN sebagai bukti. Kalau nikel yang diambil Tiongkok itu ada manfaatnya untuk rakyat. Gak ada. Itu karena kebijakan loan yang diambil oleh sebuah pemerintahan, serta kebijakan jualan tanah air yang salah. Sama seperti Ukraina yang membeli senjata dengan pinjaman berbunga besar yang menjaminnya adalah sumber kekayaan alam mineral penting Ukraina. Lalu kalau Israel bagaimana? Mengapa mengusir rakyat Palestina dan membunuh anak kecil dan wanita? Karena Israel telah menemukan kekayaan Nabi Sulaiman di tanah Palestina. Israel sudah tidak tahan lagi ingin segera menguasai mineral penting kekayaan Nabi Sulaiman. Di mana? Karena itu mereka harus segerakan. Mereka lah yang akan mengendalikan dunia ini sepenuhnya. Seluruh dunia yang 8 miliar manusia ini akan dikendalikan oleh 0,1% manusia, yaitu bangsa Yahudi Israel, dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Israel menganggap waktunya adalah sekarang. Untuk itu rakyat Palestina harus musnah, terusir keluar dari tanah Palestina. Karena sebentar lagi kegiatan mengeksplorasi kekayaan Nabi Sulaiman akan dilakukan oleh Israel. Di mana dalam hikayat Nabi Sulaiman kekayaannya, kerajaannya, dan apa yang dimilikinya adalah sangat canggih, berteknologi muktahir seakan bukan berasal dari zamannya. Kemewahan karya istananya tidak bisa dibayangkan umat manusia biasa. Salah satu yang tersisa dari karya Nabi Sulaiman, di mana disembunyikan harta kekayaan mineral tersebut atau Wailing Wall-nya kaum Yahudi. Namun setelah upacara sapi merah, itu adalah momentum waktu di mana Yahudi akan menjadi raja dunia dengan menggunakan kekayaan Nabi Sulaiman. Maka pertama-tama yang Israel harus lakukan adalah mengusir seluruh warga Palestina untuk dikuasai 100% dengan apapun risikonya, walau jutaan korban jiwa. Israel tidak peduli. Jancuk emang Israel itu.
Nggak bis.